Lomba menghabisi Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Dan ini mengherankan saya. Jokowi sudah tidak berkuasa. Jokowi tidak pernah membicarakan apa rencana politiknya. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan satu ambisi tertentu setelah selesai menjabat presiden. Kenapa kok masih banyak orang yang panik dan kalap? Ada yang ketakutan Jokowi mau merebut PDIP lah. Ada yang berspekulasi Jokowi gabung sama Golkar lah. Ada yang bilang Jokowi mau bikin partai sendiri lah. Heran, benar-benar heran saya. Dan ini malah menunjukkan bahwa Jokowi ternyata masih sangat ditakuti oleh banyak orang. Lawong Jokowi santai-santai saja, kok pada jungkir balik dan salah tingkah sendiri. Kalau soal siapa orang-orangnya, buat saya tidak ada yang istimewa. Yang buliannya paling kenceng dan keji jelas mereka-mereka yang dulu mendukung Jokowi dan akhirnya berbalik arah karena tidak kuat iman digempur proksi. Proksi itu memang mengerikan. Semakin dihadapi dengan logika, semakin menyesatkan. Dan kita sama-sama tahu penyebab keracunan proksi ini ya karena orang-orang itu hanya menggunakan logika karena mereka merasa cerdas. Padahal kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika logika berjalan karena digerakkan oleh hati nurani. Dan sepertinya itu tidak pernah mereka lakukan. Menurut mereka orang cerdas itu adalah orang yang otaknya encer, nalarnya moncer dan ilmunya tinggi. Sudah. Padahal mereka juga sangat sering mendengar ada sebuah nasihat bijaksana. Kedepankan adab baru ilmu. Yang artinya kecerdasan harus didahului oleh budi pekerti. Jadi bisa kita simpulkan, mereka yang saat ini benci setengah mati pada Jokowi adalah orang-orang yang pintar tapi tidak berbudi pekerti. Karena hanya logika yang mereka pakai, bukan hati nurani. Ibarat seorang jago tembak yang tidak pernah meleset dan selalu tepat sasaran, tapi tidak pernah punya pertimbangan yang benar, kenapa dia harus menembak. Buat mereka tembak saja, kena selesai perkara. Apakah yang ditembak itu perempuan hamil atau sebatang pohon kering tidak pernah mereka pedulikan. Tapi ya, serangan lama atau baru pelurunya kok ya masih sama. Peluru yang itu juga. Soal Jokowi minta jabatan 3 periode lah. Jokowi merusak konstitusi lah. Jokowi tidak tahu terima kasih sama partainya lah. Dan tema-tema lain yang sudah ratusan kali digoreng dan dikukus. Saya jadi ragu, mereka ini level kepintarannya setingkat apa sih? Bukannya orang pintar tuh harusnya kreatif dan inovatif ya? Cari bahan lain kek. Udah berbulan-bulan kok pakai peluru expired. Atau mungkin bukannya nggak kreatif, tapi memang sudah mentok. Cari bahan apa lagi buat nyerang Jokowi? Karena kehabisan bahan, barang basi diangetin lagi deh. Nonton orang seperti Eko Kuntadi dan Ahmad Sobari ngobrol itu memang asik. Dengan ucapan lugas dan ceplas-ceplos bikin yang nonton dan denger itu merasa asik dan seperti terwakili. Padahal yang dibahas ya itu lagi. Mencemooh Jokowi yang tidak bisa bahasa Inggris lah. Jokowi mengkhianati Megawati lah. Jokowi rakus dan berambisi lah. Terus kalimat sakti yang selalu digarisbawahi agar semua opini itu terlihat menarik adalah, dulu saya ini pendukung Jokowi garis keras, tapi saya tertipu habis-habisan dan kapok. Omongan kayak gitu tuh jadi kayak tukang obat rambut di Mester ya. Dulu saya itu botak, tapi semenjak pakai jamu ini, rambut saya jadi lebat dan brewokan. Sungguh propaganda yang lebay.
pasaran dan maaf, jelas-jelas norak. Padahal sama seperti tukang obat rambut yang di pinggir jalan Mester itu. Bener apa enggak omongannya, mbuh ora roh. Yang penting ngoceh dan menarik pembeli. Dan yang model seperti ini saya sebut sebagai tukang ngibul yang membodohi masyarakat. Ngomongnya mantep dan kayak iya banget, padahal sumbernya dari mana tidak jelas. Dan itu semua cuma opini. Jokowi dituduh ini, dituduh itu, dianggap begini, dianggap begitu. Itu dasarnya apa? Memangnya mereka bisa membaca isi kepala Jokowi? Dan waktu mereka memperolok Jokowi sambil tertawa-tawa, memangnya mereka lebih hebat dari Jokowi? Memangnya mereka pernah jadi presiden? Memangnya mereka mengerti bagaimana menjalankan tugas sebagai presiden? Saya rasa ketemu Jokowi aja mereka itu bisa dihitung pakai jari. Tapi ngomongnya itu loh, sok tahu sekali. Kayak orang lewat di jalan, lihat ada kecelakaan, berhenti enggak, apalagi nolong. Tapi cerita ke orang paling kenceng. Oh, korbannya mati semua, kepalanya pecah, tangannya patah, dan lain-lain. Begitu kenyataannya beda, pasti bakal malu dia. Tapi ada satu hal yang semakin membuat saya kagum pada Pak Jokowi. Jadi presiden ditakuti, sudah pensiun malah makin bikin ngeri. Kalau bukan orang sakti apalagi. Jadi buat para pembenci teruslah kalap dan panik menggunjingkan Pak Jokowi. Hitung-hitung menjaga Pak Jokowi tetap hebat dan semakin populer. Tanpa perlu capek-capek kesana kemari. Dan semoga mereka semua paham pesan saya ini. Jokowi tidak bisa dihabisi. Karena yang mau menghabisi biasanya habis sendiri. Semoga bermanfaat. Rahayu. Auf Klarung 1972